Wah, hampir basah sih. Aduh. Gak apa-apa. Situs Hutan Tritik Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, terus mendapat perhatian dari Badan Penyelamatan Situs Manusia Purba atau BPSMP Sangiran, Jawa Tengah. Situs yang banyak ditemukan fosil binatang purba ini disampaikan dalam sosialisasi dan penyebarluasan informasi cagar budaya kepada masyarakat Nganjuk. Pertanyaannya adalah penelitian tahun 1931 itu sudah Sosialisasi disampaikan oleh 2 narasumber dari BPSMP Sangiran dan 1 dari Nganjuk. Diikuti oleh komunitas pecinta sejarah Nganjuk Kota Sejuk, komunitas MGMP IPS SMP, MGMP Sejarah SMA Sederajat, dan sejumlah tokoh masyarakat Nganjuk. Bagaimana cerita selengkapnya? Ikuti komentar-komentar dari narasumber, penemu fosil, dan peserta sosialisasi berikut ini. Kemudian untuk Pak Sukardi juga, bukunya dikasih lihat Pak, kebalik Pak. Oke. Terima kasih, berikan tepuk tangan untuk Pak Susilo dan juga kegiatan sosialisasi pelestarian situs Tritik ini merupakan satu kegiatan dalam kaitannya adalah untuk pelestarian situs Tritik secara keseluruhan. Jadi hasil dari penelitian yang telah dilakukan ini disampaikan kepada masyarakat. Kebetulan pada sasaran kali ini sosialisasi ini adalah dari MGMP. Jadi diharapkan dari kegiatan sosialisasi ini informasi tentang situs Tritik dan temuan-temuannya, potensi-potensinya ini bisa disebarluaskan kepada peserta didik di Nganjuk. Apakah masih ada rencana untuk ekskavasi lanjutan? Ekskavasi lanjutan dalam kaitannya adalah untuk penelitian pengumpulan data ini masih ada rencana dilakukan. Tidak hanya penelitian saja, tetapi juga ada penyelamatan fosil. Nah, ini terkait dengan laporan dari masyarakat adanya temuan-temuan fosil baru yang masih ada di lapangan dan perlu untuk segera diselamatkan biar fosilnya ini tidak hilang atau rusak. Sebenarnya potensi situs Tritik itu seperti apa Pak? Potensinya saya kira cukup besar juga, dan ini tentu saja terkait juga mempunyai koneksi juga dengan situs-situs lainnya yang sejenis seperti di Sangiran terutama, dan juga situs-situs di sepanjang aliran Bengawan Solo. Artinya ini sebetulnya mewakili situs di area timur gitu. Setelah ada di tengah Sangiran dan sebagainya, Sampung Macang, dan situs-situs Pleistosen juga di sebelah barat seperti di Bumiayu, Cijulang, dan Semedo. Masalah usia Pak, usia fosil-fosil yang ditemukan di situs Tritik itu seperti apa? Kalau usianya tadi disampaikan pada paparan ketiga, ini seusia relatif dengan Kabuh sekitar 700.000 tahun yang lalu, dan ini masih relatif tapi bisa untuk diperbandingkan, tentu saja dengan metode-metode tertentu, misalnya dengan biostratigrafi, kemudian
kemudian juga tentang litologi di lapisan-lapisan tanahnya. Potensi untuk ditemukan fosil manusia purba kira-kira seperti apa? Potensinya masih tetap ada, Pak, karena artefak juga sudah ditemukan, artinya nanti pembuat dari artefak itu juga secara kemungkinan atau potensinya masih ada. Dan ini juga mengingat bahwa area Tritik ini sangat luas dan sementara yang sudah kita eksplorasi itu masih relatif sedikit. Ya, fosil laut ya mungkin keberadaan fosil-fosil akuatik ini ya, dan ini menunjukkan fauna laut, ini menunjukkan proses geologi juga bahwa ada pengangkatan atau mungkin ada pengendapan juga, perubahan lingkungan dari laut kemudian menjadi daratan. Artinya bahwa dulu Tritik itu laut. Ya, seperti itu. Dan ini juga seperti di situs-situs yang lainnya juga perubahan lingkungan dari laut kemudian menjadi rawa dan kemudian menjadi daratan sekarang ini juga ikut terekam di dalam lapisan-lapisan tanah. Potensi secara arkeologi istimewanya kemungkinan juga karena ada artefaknya juga manusia itu yang bisa, kalau itu ditemukan gitu ya, karena artefaknya sudah ditemukan itu kemungkinan juga istimewa ya, manusia. Di situs purba hutan Tritik, sedikitnya sudah ditemukan belasan jenis binatang purba, baik jenis binatang darat maupun laut. Fosil-fosil yang diperkirakan hidup di kala Pleistosin tersebut sekarang disimpan di Museum Anjuk Ladang Nganjuk. Sayang sekali belum berhasil ditemukan bagian fosil manusia purba, meski sejumlah bukti budaya manusia purba sudah berhasil ditemukan. Seperti batu lempar atau batu bulat yang diduga sebagai alat untuk berburu binatang purba, dan tulang penyayat mirip pisau yang diduga menjadi alat untuk menyayat dan mengupas kulit binatang buruan. Apa yang disampaikan akan memperkaya kita dalam upaya untuk menjelaskan, mensosialisasikan sejarah kota Nganjuk. Pertama, bisa saja kita masukkan dalam suatu materi, ya, materi baik itu kisah sisipkan pada masa prasejarah, pada materi masa Hindu, Kerajaan Majapahit, kemudian juga pada masa pergerakan nasional, khususnya yang berkaitan nanti dengan situs yaitu Dr. Sutomo. Dan itu merupakan hal yang paling bagus bagi kita, terutama pergerakan nasional yang paling terkenal itu diawali dari berdirinya Budi Utomo, dan salah satu pendirinya adalah Dr. Sutomo. Ini adalah hal yang sangat bermanfaat untuk anak didik kita. Sejauh ini Pak Hendro mengenal situs Tritik itu seperti apa, Pak?
situs Ritik yang merupakan situs prasejarah yang kemudian disosialisasikan melalui museum itu membuat ya bahwa ada harapan bahwa nanti prasejarah itu di Kota Nganjuk akan bisa dikenalkan kepada masyarakat ramai, khalayak ramai maksudnya. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.